Kobaran api melanda Rusun Sumboh di Jalan Sumboh, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya pada sore hari. Selanjutnya dari Kota Surabaya, petugas damkar dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya berhasil mengevakuasi Cincin, seorang wanita yang tidak elektronik bisa kita dilepas. Cimol Surabaya di Jalan Kusuma Bangsa Surabaya terbakar Rabu siang 25 Februari. Warga melaporkan asap hitam pekat menyelimuti gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Arinda dengan NPM akhir 153. Saya Diskana Isila Ramadhani dengan NPM akhir 059. Saya Karina Ananda Putri dengan NPM akhir 069. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara mengenai kode etik kepada pemadam kebakaran Kota Surabaya. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak pemadam yang sudah meluangkan waktunya. Sebelumnya, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya ya. Jadi kami perkenalan diri dulu. Yang pertama perkenalan dari Bapak Tony sebagai Danton di sini, Komandan Peleton ya. Beliau mempunyai dua komandan regu, Mas J sama Mas Catur yang ikut membantu dalam melaksanakan tugas ya. Dan saya sendiri juga sebagai pasukan di sini. Jadi mungkin bisa dilanjut untuk mbaknya. Baik, saya langsung mulai saja untuk wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan kode etik profesi bagi pegawai pemadam kebakaran? Dan mengapa kode etik tersebut penting dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat? Ya jadi gini ya, kode etik itu sesuatu yang nggak boleh kita langgar. Karena memang menurut etika itu memang nggak bagus. Segala sesuatu yang menyalahgunakan etika itu memang nggak bagus ya. Jadi seperti contohnya gini, kalau kita melaksanakan tugas, aturan dari pemerintah kota kan sudah pasti ya. Kita semua pelayanan yang menyangkut pelayanan masyarakat semua free, gratis. Adapun kalau ada yang sampai misalnya, mohon maaf misalnya ada pungutan atau gimana, itu kan namanya melanggar kode etik. Nah, itu bisa kena sanksi, bahkan bisa kena, kalau memang sifatnya parah, bisa di putus kerjaan, PHK ya, seperti itu. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah menghadapi dilema etika dalam menjalankan tugas? Jika pernah, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan agar tetap sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan yang berlaku? Ya sering sih saat kita menjalankan tugas. Jadi pernah kita misalnya waktu ada pelayanan evakuasi atau apa gitu, dari pihak tuan rumah itu mau ngasih sesuatu gitu. Itu sering ya kita ngalami itu kan ya. Tapi ya kita sebisa mungkin kita tolak secara halus, karena ini sifatnya pelayanan sosial dan sudah dari aturan dari Pemkot memang semua free, gratis. Jadi ya kita tolak secara halus. Kalau nanti kita tolak secara anu, nanti takutnya orangnya tersinggung gimana ya. Jadi seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, menurut Bapak seberapa penting penerapan etika profesi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan bagaimana hal ini dapat berperan dalam menjaga kepercayaan tersebut? Nah, ini penting sekali. Kalau kode etik itu dijaga dengan baik, insya Allah kepercayaan masyarakat akan meningkat. Tapi kalau seperti yang saya contohkan tadi ya di awal, setiap kali kita punya kode etik seperti itu, tapi banyak yang melanggar, seperti misalnya ada pungutan, pasang tarif atau gimana ya, pasti masyarakat sendiri yang akan mengalaminya. Lama-lama dia akan berpikir negatif tentang kita ya. Akhirnya mereka nggak akan lagi ada kepercayaan terhadap kita. Tapi yang terjadi sekarang kan banyak masyarakat yang sudah percaya penuh ya dengan pemadam kebakaran selama menjalankan tugas, karena memang kita selama ini melaksanakannya dengan ikhlas tanpa ada biaya apapun, jadi free, sesuai yang diamanatkan dari pemerintah kota. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana peran sistem pengawasan internal di instansi dalam memastikan
bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan yang berlaku? Terima kasih pertanyaannya. Jadi mengenai pengawasan internal ya, khususnya di lingkungan dinas pemadam kebakaran ini. Jadi di dinas ini ada namanya struktur organisasi. Jadi yang pejabat paling tinggi itu disebut kepala dinas. Itu yang memegang wilayah se-Surabaya, khususnya bencana kebakaran. Dan di bawahnya lagi ada juga sekretaris dan yang paling rendah juga ada sebagai juru padam. Kita kasih contoh di lingkungan sini aja rayon 3. Di rayon 3 sini yang megang adalah Bapak Karayon, jadi kepala rayon. Itu yang meliputi wilayah Rungkut dan sekitarnya. Jadi untuk pengawasannya yang bertanggung jawab di wilayah sini yaitu Bapak Karayon. Jadi ketika ada petugas atau ada kejadian yang bertanggung jawab adalah Bapak Karayon di selaku wilayah Rungkut gitu. Lalu untuk pengawasan sendiri di sini ada Bapak Danton juga, ada saya sendiri bagaimana Regu. Kita punya topoksi masing-masing. Ya, Bapak Danton mengawasi semua anggotanya ketika pelaksanaan pemadaman ataupun evakuasi. Jadi memastikan supaya anggota tersebut aman, tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Ya, amit-amit sampai kecelakaan atau gimana. Jadi yang bertanggung jawab Bapak Danton gitu. Jadi tetap harus diawasi kepada para anggotanya biar berangkat dan juga pulang tanpa kurang satu apapun yang itu. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana prosedur yang berlaku jika terdapat pegawai yang melanggar kode etik profesi dan apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik tersebut? Baik, ketika ada anggota yang dia tidak sengaja melakukan kesalahan ya atau melanggar aturan gitu, pasti ada sanksi. Sanksi yang paling ringan biasanya teguran secara lisan. Kita kasih tahu ya kan, kalau tetap melakukan hal yang sama, misalnya yang sama, baru ada SP1 surat peringatan pertama itu, dan yang paling ekstrim, yang paling berat bisa sampai dikeluarkan. Hal-hal yang mengenai kayak faktor-faktor atau contoh biasanya dalam petugas itu kurang disiplin atau sering terlambat seperti itu, atau sering tidak masuk. Yang paling berat itu ya sering absen juga gitu. Jadi kita datang ke kantor belum waktunya pulang, kita pulang. Nah, itu salah satu pelanggaran kode etik. Gitu. Untuk pertanyaan terakhir ini, apakah di sini pernah ada pengaduan dari masyarakat terkait sikap atau perilaku dari pegawai dan bagaimana cara bapak-bapak untuk menindaklanjutinya? Baik. Pengaduan masyarakat ya tentang pelayanan kita ya. Jadi kita sering ketemu sama orang ya. Waktu kita selesai penanganan pulang kebakaran, ya kita tidak sengaja kayak menyenggol kendaraan orang, nah spion atau nyerempet sedikit, dan orang tersebut tidak terima. Padahal di undang-undang sudah jelas aturannya. Kalau pemadam kendaraan prioritas nomor 1 yang ditamakan adalah pemadam, yaitu ambulan, pejabat, iringan pejabat dan lain-lain ya. Waktu itu si pengendara tidak terima, mengadu ke kita, minta pertanggungjawaban. Loh Pak, ini mobil saya keserempet gitu loh. Kita jelaskan secara humanis, secara kekeluargaan ya kan, Pak, kita ini mobil pemadam, itu mobil siaga, harus cepat sampai di kantor gitu loh. Jadi tidak boleh satupun yang menghalangi kendaraan kita untuk secepatnya tiba di lokasi kebakaran atau di Mako gitu. Jadi mereka paham, mereka tahu bahwa pemadam itu harus cepat sampai, tapi mereka tetap tidak terima. Kita jelaskan secara pelan-pelan gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa damai gitu loh. Bisa paham. Sering seperti itu sih. Intinya ada tim khusus sendiri Mbak. Kalau barangkali ada tindakan seperti itu yang berat, itu ada tim khusus sendiri dari Pasar Turi untuk menindaklanjuti masalah itu.
Jadi kita selidiki dari tim khususnya tadi apa memang benar gitu. Benar-benar kita tuh melakukan kesalahan apa tidak. Jadi ujung-ujungnya nanti yang dikatakan sama Mas J tadi, kalau memang tidak bisa ya nanti sidang seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, ada tambahan lagi. Tapi biasanya nggak sampai ke sidang sih, Nggak mereka sampai juga sidang paham. biasanya, Kalaupun paham. sidang juga mereka juga pasti akan ya pasti kalah gitu loh. Iya. Karena kita kendaraan prioritas. Kadang kan di jalan itu kurang proaktif gitu ya Mbak ya. Emang masyarakat sekarang juga tuh kurang, banyak yang bandel-bandel. bandel. Sudah tahu mobil besar ya kan, sirene bunyi tapi mereka nggak mau ngasih jalan, nggak mau minggir. Terus kita harus gimana gitu loh. Padahal kita juga dituntut cepat, Cepat. responden gitu ya, apalagi kebakaran. Kalau evakuasi sih nggak masalah. Kalau kebakaran wajib minggir dulu seperti itu. Ya. Ada lagi? Apa nih? Dan tambahan mungkin. Baik, terima kasih atas Bapak-Bapak sekalian telah meluangkan waktu. Kami cukupkan untuk wawancaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damkar Surabaya.